Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, membuat jalanan licin dan penuh genangan. Aisyah berlari menembus kegelapan, air hujan membasahi hijabnya yang sudah basah kuyup, tapi dia tak peduli. Saat dia sampai di depan rumah Nadia, pintu terbuka sedikit, dan suara jeritan ibu Nadia terdengar jelas, "Kalian berdua. Apa yang kalian lakukan?" Aisyah membeku, ingatannya kembali ke momen yang menghancurkan segalanya, ciuman rahasia di kamar Nadia, yang seharusnya tetap tersembunyi, tapi kini terbongkar oleh saudara Nadia yang tak sengaja pulang lebih awal. Nadia, sahabat sekaligus cinta terlarangnya, kini berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat, mata memohon yang tak bisa dicapkan. Pernikahan Nadia dengan pria pilihan keluarga, yang tinggal seminggu lagi, kini terancam batal, dan Aisyah tahu, ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Aisyah dan Nadia telah berteman sejak kecil di kampung halaman mereka di pinggiran Jakarta. Mereka tumbuh bersama, berbagi rahasia, mimpi, dan tawa. Aisyah, anak sulung dari keluarga sederhana yang taat beragama, selalu menjadi pelindung bagi Nadia yang lebih pemalu. Nadia berasal dari keluarga yang lebih berada, ayahnya seorang pengusaha sukses yang mengharapkan putrinya menikah dengan pria dari kalangan yang sama. Tapi di balik persahabatan itu, Aisyah merasakan sesuatu yang lebih dalam sejak remaja. Itu dimulai dengan sentuhan tangan yang tak sengaja, pandangan yang bertahan terlalu lama, dan mimpi-mimpi yang membuatnya gelisah di malam hari. Dia tahu ini salah menurut ajaran yang dia pelajari, tapi hati tak bisa dibohongi. Nadia, sebaliknya, selalu menyangkal perasaannya, memilih untuk mengikuti arus keluarga dan masyarakat. Malam sebelum kejadian, mereka bertemu di rumah Nadia untuk merayakan ulang tahun Aisyah yang ke-25. Keluarga Nadia sedang pergi ke acara keluarga, meninggalkan rumah kosong. Mereka minum teh hangat, bercerita tentang masa depan. Nadia bicara tentang calon suaminya, Rial, pria baik dari keluarga terhormat. Dia orang yang tepat, Ais. Ayah bilang begitu, kata Nadia dengan suara ragu. Aisyah merasakan tusukan di dada, tapi dia tersenyum. Kau bahagia? Tanyanya. Nadia mengangguk, tapi matanya berkata lain. Saat hujan mulai turun, suasana menjadi tegang. Aisyah tak tahan lagi, dia mendekat dan mencium Nadia. Itu bukan ciuman biasa, tapi ledakan emosi yang tertahan bertahun-tahun. Nadia membalasnya sejenak sebelum mendorong Aisyah menjauh. Ini salah, Ais. Kita tak bisa, bisiknya. Tapi terlambat, saudara laki-laki Nadia, Andi, masuk dan melihat semuanya. Keesokan harinya, berita menyebar seperti api. Ibu Nadia menelepon Aisyah pagi-pagi buta, suaranya penuh amarah. Kau telah merusak anakku. Jangan pernah dekati dia lagi. Aisyah tak bisa bicara, hatinya hancur. Dia pulang ke rumahnya sendiri, di mana ayahnya sudah menunggu dengan wajah marah. Apa yang kudengar dari tetangga? Kau dan Nadia. Itu dosa besar, Aisyah. Ayahnya, seorang ustadz di masjid setempat, tak bisa menerima. Aisyah menangis, mencoba menjelaskan bahwa itu hanyalah kesalahpahaman, tapi ayahnya tak percaya. Kau harus pergi dari sini. Jangan bawa malu keluarga. Aisyah dikirim ke rumah saudaranya di Bogor, tapi pikirannya tak bisa lepas dari Nadia. Apa yang akan terjadi pada Nadia? Apakah pernikahannya benar-benar batal? Di Bogor, Aisyah menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian. Dia bekerja di sebuah kai kecil, mencoba melupakan, tapi setiap malam, mimpi tentang Nadia menghantuinya. Nadia menelepon diam-diam, suaranya bergetar. Ais, aku tak tahu harus bagaimana. Ayah marah besar, dia bilang kalau tak menikah dengan Rial, aku akan diusir. Aisyah merasakan konflik batin yang dalam. Dia tahu mencintai Nadia berarti melawan segalanya,
agama, keluarga, masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka terhadap hubungan sesama jenis. Tapi apakah dia bisa melepaskan? Kita harus bertemu, kata Aisyah. Mereka sepakat bertemu di sebuah taman di Jakarta, tapi Aisyah tak tahu itu adalah jebakan dari keluarga Nadia. Pertemuan itu berlangsung tegang. Nadia datang dengan mata bengkak, memeluk Aisyah sejenak sebelum mendorongnya. Ini harus berakhir, Ais. Aku tak bisa melawan keluarga. Aisyah merasa dikhianati. Kau memilih mereka daripada kita, tanyanya. Nadia mengangguk, air mata mengalir. Tapi saat Aisyah hendak pergi, Andi muncul dengan beberapa saudara, memaksa Nadia pulang. Aisyah ditinggal sendirian, hati hancur. Dia sadar, ini bukan akhir, tapi awal dari perjuangan yang lebih berat. Apakah dia akan menyerah atau melawan? Aisyah kembali ke Jakarta setelah seminggu di Bogor, hatinya masih bergolak. Dia tinggal di apartemen kecil yang disewa dengan gaji kerjanya sebagai desainer Grace Relance. Setiap hari, dia memeriksa ponsel, berharap pesan dari Nadia, tapi tak ada. Berita tentang pembatalan pernikahan Nadia mulai tersebar di kalangan keluarga besar mereka. Rial, calon suami, mundur dengan alasan ketidakcocokan, tapi semua tahu alasan sebenarnya. Keluarga Nadia menyalahkan Aisyah sepenuhnya, menyebutnya sebagai penggoda yang merusak kehormatan keluarga. Di masjid, ayah Aisyah mendapat bisik-bisik dari jamaah, membuatnya semakin malu. Anakmu itu, Ustadz, perlu dibimbing lebih keras, kata seorang tetangga. Ayah Aisyah memanggilnya pulang, tapi Aisyah menolak. Aku tak mau pulang kalau kau tak bisa menerimaku apa adanya, katanya melalui telepon. Sementara itu, Nadia terkurung di rumah. Ayahnya, Pak Budi, seorang pengusaha properti, melarangnya keluar. Kau harus introspeksi diri, Nadia. Ini pengaruh buruk dari Aisyah, katanya. Nadia menghabiskan hari-harinya dalam kamar, menangis dan merenung. Dia ingat masa kecil mereka, saat mereka bermain di sawah dekat rumah, berjanji akan selalu bersama. Tapi kini, janji itu hancur karena perasaan yang tak seharusnya. Nadia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah ase, bahwa dia bisa mencintai pria seperti yang diharapkan masyarakat. Tapi setiap malam, bayangan Aisyah muncul, membuatnya ragu. Apakah aku salah, gumamnya? Akhirnya, dia memutuskan untuk bertemu Aisyah lagi. Diam-diam, dia menyelinap keluar saat keluarga tidur, naik ojek online ke apartemen Aisyah. Pertemuan itu penuh emosi. Aisyah membuka pintu, melihat Nadia berdiri basah kuyup karena hujan lagi. Mereka berpelukan, tapi Nadia mundur. Aku datang untuk mengakhiri ini, Ais. Aisyah tak percaya. Kenapa? Kau juga merasakannya, kan? Nadia mengangguk, tapi suaranya tegas. Ini tak benar. Di Indonesia, kita tak bisa hidup seperti ini. Keluarga, agama, semuanya melarang. Mereka berdebat panjang. Aisyah berargumen bahwa cinta tak mengenal gender, bahwa Allah menciptakan mereka begitu adanya. Nadia menangis. Tapi apa harga yang harus kubayar? Kehilangan keluarga. Dihina masyarakat. Aisyah memegang tangannya. Bersama kita bisa menghadapinya. Tapi Nadia pergi, meninggalkan Aisyah dalam keheningan. Keesokan harinya, konflik eskalasi. Andi, saudara Nadia, mendatangi apartemen Aisyah dengan marah. Kau jangan dekati adikku lagi. Kau yang membuatnya rusak. Aisyah tak gentar. Ini bukan salahku. Nadia juga mencintaiku. Andi memukul meja, mengancam akan melaporkan ke polisi. Di sini, hubungan seperti kalian bisa dipenjara. Aisyah tahu itu benar, undang-undang di Indonesia masih ambigu terhadap LGBT, tapi diskriminasi nyata. Dia merasa takut, tapi juga marah.
Setelah Andi pergi, Aisyah menelepon teman lamanya, seorang aktivis di Jakarta. "Aku butuh bantuan," katanya. Temannya, Lina, menyarankan bergabung dengan komunitas rahasia. "Kau tak sendirian, Ais." Aisyah mulai menghadiri pertemuan komunitas itu di sebuah kai tersembunyi. Di sana, dia bertemu perempuan-perempuan seperti dirinya, berbagi cerita tentang penolakan keluarga dan tekanan sosial. Satu cerita membuatnya terpukul, seorang wanita kehilangan pekerjaan karena orientasinya terbongkar. "Kita harus kuat," kata Lina. Aisyah merasa dikuatkan, tapi juga sadar risiko. Sementara itu, Nadia di rumah mendapat tekanan dari ayahnya untuk menikah dengan pria lain. "Aku sudah cari calon baru, lebih baik dari Rial," kata Pak Budi. Nadia menolak. "Aku tak mau, ayah." Itu pertama kalinya dia melawan, membuat ayahnya syok. "Kau masih dipengaruhi Aisyah." Nadia diam, tapi hatinya mulai berubah. Konflik mencapai puncak saat Aisyah mendapat pesan dari Nadia, "Aku perlu bicara. Datanglah ke rumah." Aisyah ragu, tapi pergi. Di sana, dia disambut oleh seluruh keluarga Nadia. "Ini jebakan." Pak Budi berdiri dengan wajah keras. "Kau harus tinggalkan anakku, atau aku akan buat hidupmu susah." Aisyah menatap Nadia yang menunduk. "Nadia, katakan yang sebenarnya." Nadia diam, tapi air matanya jatuh. Aisyah pergi dengan hati hancur, tapi dia tahu ini belum selesai. Beberapa minggu berlalu, Aisyah mencoba membangun hidup baru. Dia mendapat proyek desain besar, yang membuatnya sibuk. Tapi setiap malam, pikirannya kembali ke Nadia. Dia mulai menulis jurnal, menuangkan konflik batinnya, apakah aku dosa karena mencintai? Atau masyarakat yang salah karena tak menerima? Di komunitas, Lina menjadi teman dekatnya. Lina, yang pernah mengalami pengkhianatan serupa, menasihati, "Kau harus pilih, Ais. Cinta atau keselamatan." Aisyah tak bisa memilih. Sementara itu, Nadia di rumah semakin memberontak. Dia menolak bertemu calon suami baru, membuat ayahnya marah. "Kau ingin jadi apa?" "Wanita tak berguna," kata Pak Budi. Nadia menjawab, "Aku ingin jadi diri sendiri." Itu membuat ibunya khawatir. "Pikirkan masa depanmu, nak. Di Indonesia, perempuan seperti kalian sulit hidup." Nadia akhirnya menyelinap lagi untuk bertemu Aisyah di taman. Kali ini, tak ada jebakan. Mereka duduk di bangku, hujan rintik-rintik. "Aku tak bisa terus begini, Ais. Aku mencintaimu, tapi aku takut." Aisyah memeluknya. "Kita bisa pergi dari sini, mulai baru." Nadia ragu. "Kemana?" "Keluarga akan mencari." Mereka berencana kabur ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi rencana itu bocor. Andi menemukan pesan di ponsel Nadia dan memberitahu ayahnya. Pak Budi marah besar, mengunci Nadia di kamar. "Kau tak akan keluar sampai sadar." Aisyah menunggu di taman seperti janji, tapi Nadia tak datang. Dia panik, menelepon, tapi tak diangkat. Akhirnya, dia pergi ke rumah Nadia, meminta bertemu. Ibu Nadia membuka pintu, wajah sedih. "Pergilah, Aisyah. Jangan buat lebih buruk." Tapi Aisyah tak menyerah. Dia berteriak dari luar, "Nadia. Aku di sini." Nadia mendengar dari kamar, menangis. Andi keluar, mendorong Aisyah. "Pergi atau aku panggil polisi." Aisyah jatuh, lututnya terluka, tapi hatinya lebih sakit. Dia pulang, memutuskan untuk melawan dengan cara lain. Dia menghubungi Lina, "Aku butuh bantuan hukum." Di komunitas, mereka punya jaringan pengacara yang mendukung Hakult. Pengacara itu, Busari, menjelaskan, di Indonesia, tak ada undang-undang langsung melarang,
tapi diskriminasi ada. Kita bisa lindungi kalian. Aisyah merasa harapan baru. Tapi Nadia di rumah mulai putus asa. Dia mencoba bunuh diri dengan minum obat tidur berlebih, tapi ibunya menemukan tepat waktu. Keluarga syok. Pak Budi untuk pertama kalinya merasa bersalah. Apa yang salah dengan pendidikanku, gumamnya. Nadia dibawa ke rumah sakit, dan di sana, dia meminta bertemu Aisyah. Aisyah datang ke rumah sakit, menyamar sebagai saudara. Mereka bertemu di kamar, Nadia lemah tapi tersenyum. Makan aku, Ais. Aku tak kuat. Aisyah menangis. Jangan lakukan itu lagi. Kita akan bersama. Tapi Pak Budi masuk, melihat mereka. Cukup. Aisyah keluar. Aisyah menatapnya. Tuan, Nadia mencintaiku. Tolong pahami. Pak Budi marah, tapi melihat Nadia memohon, dia diam. Ini momen krusial, di mana dia mulai ragu akan keyakinannya sendiri. Setelah kejadian rumah sakit, dinamika berubah. Pak Budi menginginkan Nadia pulang, tapi dengan pengawasan ketat. Dia mulai mencari informasi tentang LT, diam-diam membaca artikel online. Apakah ini penyakit? Tanyanya pada diri sendiri. Ibu Nadia yang lebih lembut mulai bicara dengan Nadia. Aku tak mau kehilanganmu, nak. Tapi masyarakat. Nadia menjawab, masyarakat bisa berubah, Bu. Sementara itu, Aisyah bekerja dengan Bu Sari untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk. Kalau keluarga Nadia lapor polisi, kita bisa counter dengan hak asasi manusia, kata Bu Sari. Aisyah juga bicara dengan ayahnya sendiri. Ayah, aku tak memilih ini. Ini aku. Ayahnya diam, tapi tak lagi marah seperti dulu. Nadia memutuskan untuk konfrontasi terbuka. Di makan malam keluarga, dia berkata, aku mencintai Aisyah. Aku tak mau menikah dengan pria. Pak Budi meledak. Ini pengaruh setan. Andi setuju, tapi ibu diam. Debat sengit terjadi, Nadia berargumen tentang cinta sejati, Pak Budi tentang norma agama dan sosial. Di Indonesia, kita hidup dengan aturan, katanya. Nadia menangis. Aturan yang membuat orang menderita. Akhirnya, Pak Budi mengusirnya. Pergi kalau kau mau. Nadia pergi, membawa tas kecil, ke apartemen Aisyah. Aisyah terkejut saat Nadia datang. Kau diusir. Nadia mengangguk. Mereka berpelukan, tapi tahu ini bukan akhir bahagia. Mereka harus menghadapi dunia luar. Aisyah kehilangan beberapa klien karena rumor membuat keuangan sulit. Nadia mencari kerja, tapi sulit karena pengalaman minim. Mereka tinggal bersama, tapi tekanan datang dari luar. Tetangga mulai bergosip, dua perempuan tinggal bareng. Pasti ada apa-apa. Satu malam, apartemen mereka dilempari batu, dengan catatan, pergi, lesbi. Aisyah takut, tapi Nadia bilang, kita kuat. Konflik mencapai klimaks saat ayah Aisyah datang. Aku dengar kau tinggal dengan Nadia. Ini tak benar. Aisyah menjawab, ayah, tolong dukung aku. Ayahnya ragu, tapi melihat kebahagiaan Aisyah, dia mulai melunak. Aku tak paham, tapi kau anakku. Ini kemenangan kecil. Tapi Pak Budi tak menyerah. Dia menyewa detektif untuk mengawasi, dan akhirnya mengajak Nadia bicara. Di sebuah kafe, dia berkata, kembalilah, nak. Aku makan. Nadia menolak. Aku bahagia dengan Aisyah. Pak Budi menangis, pertama kalinya Nadia lihat. Aku takut kehilanganmu. Aisyah dan Nadia memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta, di mana komunitas lebih ramah. Tapi sebelum pergi, mereka hadapi pengkhianatan terakhir. Andi marah membocorkan cerita ke media sosial lokal. Berita menyebar, skandal lesbian di keluarga terhormat Jakarta.
Mereka mendapat ancaman online membuat mereka takut. Lina membantu dengan dukungan komunitas, mengadakan demonstrasi kecil untuk hak mereka. Di Yogyakarta, Aisyah dan Nadia mulai hidup baru. Mereka menyewa rumah kecil, Aisyah bekerja remote, Nadia belajar bisnis online. Hidup tak mudah, tapi mereka saling dukung. Konflik batin masih ada, Aisyah kadang ragu apakah ini benar, Nadia merindukan keluarga. Tapi mereka belajar berkompromi. Suatu hari, Pak Budi datang ke Yogyakarta. Aku ingin bicara, katanya. Mereka bertemu di taman, Pak Budi minta maaf. Aku salah, nak. Aku baca banyak, dan aku sadar, cinta tak salah. Nadia menangis, memeluk ayahnya. Andi masih marah, tapi ibu sudah mendukung. Ayah Aisyah juga datang, dan kedua keluarga mulai berdamai. Tapi perdamaian tak datang gratis. Mereka kehilangan teman-teman lama, menghadapi diskriminasi di tempat kerja. Aisyah kehilangan proyek besar karena orientasinya. Nadia dihina online. Tapi mereka bangkit, bergabung dengan aktivisme, berbicara di forum rahasia tentang pengalaman mereka. Kita harus ubah masyarakat, kata Aisyah. Nadia setuju. Hidup mereka penuh pengorbanan, tapi juga kebahagiaan. Tahun berganti, mereka tetap bersama, membuktikan cinta mereka. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar mencintai sesama jenis di tengah masyarakat yang menolak, atau apakah itu pilihan yang salah yang harus dikorbankan demi norma?